Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halisa, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prodi Magister Kebidanan. Dengan NUPTK 43627566572393. Sebelumnya saya adalah dosen dengan perjanjian kerja Yayasan Andini Persada sebagai dosen Prodi D3 Kebidanan Stikes Andini Persada Mamuju yang telah berubah bentuk menjadi Universitas Wallase. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran, di mana pada bidang pengajaran ini saya menerapkan sistem pembelajaran dengan teknik DEA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pemaparan kali ini saya akan mendeskripsikan ketiga metode pengajaran tersebut. Adapun outline yang akan saya jelaskan terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penilaian mata kuliah, serta rekaman proses pembelajaran di kelas sesuai dengan RPS pembelajaran yang telah saya susun. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah Asuhan Kehamilan dengan bobot mata kuliah sebanyak 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini dijadwalkan 1 kali dalam seminggu selama 1 semester, di mana setiap tatap muka akan diajarkan selama 150 menit teori dan 2 kali 170 menit untuk praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari pada konsep-konsep, sikap, keterampilan, serta hasil evidence-based dalam praktik antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi, penanganan awal kegawat daruratan, serta pendokumentasiannya. Untuk CPL mata kuliah ini, yaitu CPL 5, menguasai konsep teori pada prosedur asuhan kebidanan pada kehamilan, dan CPL 8, yaitu mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi sesuai dengan kewenangannya. Adapun CPMK yang akan dipahami oleh mahasiswa adalah CPL 5 dan CPL 8, yaitu mampu melakukan pendokumentasian dalam asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Materi yang akan dibahas adalah materi tentang bagaimana melakukan dokumentasi asuhan kebidanan pada kehamilan. Adapun strategi pembelajaran dengan strategi presentasi di kelas, diskusi interaktif, dan praktik laboratorium. Sistem penilaian yang akan saya gunakan terdiri dari beberapa komponen, yaitu kehadiran mahasiswa dengan bobot 5%, tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, UTS dan UAS masing-masing 35%. Selanjutnya adalah rekapan tatap muka pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang asuhan kehamilan, di mana ini adalah pertemuan ke-12. Tentu kita kemarin sudah membahas materi sebelumnya. Ada yang ingat materi lalu kita membahas tentang apa? Oke, peran dan tanggung jawab bidan. Nah, masih ada yang ingat apa saja yang menjadi peran tanggung jawab bidan? Oke. Bagaimana itu bidan berperan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan sebagai pendidik. Oke, baik. Jadi bidan itu tidak hanya memberikan pelayanan, tapi dia juga bisa menjadi pengelola. Pengelola dalam hal ini biasa kita dengar bikor, kepala ruangan, ya. Kemudian kalau dia sebagai peneliti, yang kita biasa lihat bidan-bidan yang ada di pendidikan, itu selain dia memberikan pengajaran, mereka juga melakukan penelitian, sehingga nanti dari hasil-hasil riset itu akan menjadi informasi baru untuk kita terapkan dalam pelayanan, begitupun akan menjadi informasi baru dan menjadi masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Baik, hari ini sesuai dengan kontrak perkuliahan, ini adalah pertemuan ke-12 di mana kita akan membahas tentang 7 langkah Varney dalam menyusun manajemen asuhan kebidanan. Masih ingat ada berapa
apa namanya dalam menyusun manajemen kebidanan, asuhan kebidanan? Berapa? 7. 7 langkah. Oke, ada yang tahu angkat tangan siapa di bagian pertama? Oke, saya ke sana dulu. Apa saya? Yang pertama itu ada identifikasi data dasar. Identifikasi data dasar. Di identifikasi data dasar terdiri dari S dan O. Ada yang tahu S dan O itu apa? Subjektif dan objektif. Subjektif dan objektif. Identifikasi yang kedua. Oke, silakan. Menentukan diagnosa masalah aktual. Menentukan aktual. Jadi setelah diidentifikasi kita menentukan diagnosa dan masalah aktual. Ketiga? Oke. Menentukan masalah potensial. Menentukan masalah potensial. 4. Oke. Tindakan segera, emergensi dan kolaborasi. Masih ada 3? 5? Interaksi atau intervensi? Oke. 6? Dan? Oke. Ini yang akan saya bahas pada hari ini. Kemarin kita bahas sedikit. Nah, kita lanjut bahwa untuk menyusun asuhan kebidanan terdiri dari 7 langkah Varney, di mana yang pertama adalah kita wajib menanyakan identifikasi data dasarnya yang terdiri dari biodata pasien, kemudian apa keluhan utamanya, bagaimana riwayat kehamilannya, apalagi pola makannya, pola istirahatnya, ya, pokoknya semua yang pokoknya bidan harus kepo, harus tanya. Nah, di sini ya, di dalam sesuai tadi yang kita sudah lihat bahwa di langkah 1 itu pengumpulan data dasar terdiri dari data subjektif, objektif. Ini contohnya, berat badannya naik 2 kilo per bulan, tekanan darahnya. Jadi nanti dari hasil wawancara kita bisa melihat bahwa oh dulu, makanya pada saat untuk asuhan kehamilan kita wajib bertanya. Kita tidak hanya bisa bilang, Bu, berapa berat tak sekarang? Tapi kita sebaiknya tanya, berat badan sebelum hamil tak berapa? Berat badan tak sekarang berapa? Kalau kita tanyakan riwayat berat badannya pada saat sebelum hamil dan saat sekarang, kita baru bisa nanti memberikan kesimpulan di sini. Menentukan bahwa kok ibu ini berat badannya turun ya? Kemarin dia bilang 50, kok malah hamil malah jadi 45. Dan itu akan sinkron dari hasil dari identifikasi kita. Misalnya dia bilang muntah terus, wajar dia berat badannya turun karena ternyata dia muntah. Seperti itu contohnya. Jadi kalau kita sebagai bidan dalam mengkaji identifikasi data dasar ini, kita memang harus tidak hanya terpola pada satu template. Misalnya kita bilang, tanya berapa kali dia makan, harus kita tanya lagi, ibu 3 kali makan itu apakah nasinya dihabiskan atau tidak? Kak, itu pun nanti kalau kita kaji lebih dalam, kalau kita lihat ada tanda-tanda atau ada data yang mengarah pada patologi, misalnya berapa kali buang air kecil? 10 kali, 20 kali kapan? Itu kan sudah keluar dari normal ya. Berarti kita harus tanya, Bu, kalau ibu kencing misalnya atau buang air kecil itu apakah nyeri? Kita tidak bisa, oh iya 10 kali, nggak bisa. Tapi ketika ada penyampaian yang disampaikan oleh pasien dan ternyata itu mengarah pada patologi, maka tugas kita adalah mengkaji lebih dalam, mencocokkan apa yang dia sampaikan dan mencocokkan dengan hasil pemeriksaan kita. Misalnya dia bilang, oh ini hamil pertama, loh
pada saat saya periksa tadi perutnya sepertinya ada striae alba. Kita buka, oh Bu mohon maaf, tidak ada hubungannya. Beda Bu, kalau misalnya anak pertama dari pernikahan kedua dengan anak pertama memang baru Ki. Nanti dia pasti dengan melihat lingkungan, makanya pasien ketika kita melakukan pemeriksaan fisik sebetulnya harus ada privasi. Yang banyak pasien di situ mungkin duduk Bu supaya tidak jauh-jauh. Itu kan nanti takutnya pas kita lagi cerita sama pasien lagi periksa, pembicaraan kita didengar oleh pasien lain. Itu memang harus menjadi tanda kutip harus kita perhatikan dengan baik. Nah, tentu termasuk data objektifnya dari hasil misalnya dia bilang pusing Ki Bu, enggak loh HB-nya kok rendah sekali ya. Ketika dia bilang tidak pusing tapi hasil pemeriksaan penuh jantak misalnya labnya ternyata bagus atau tidak bagus, kenapa rendah? Koreksi lagi, siapa tahu memang regen tak salah gitu ya. Oke. Nah, langkah kedua itu tadi bagaimana kita menentukan diagnosa. Kalau kita mau menentukan diagnosa ada yang namanya analisa dan interpretasi data. Contoh, kita mengatakan ibu ini hamil G1 penol anol. Apa dasarmu bilang dia hamil? Tentu dari data tadi misalnya dia bilang, Bu bidan, baru Kak 5 bulan menikah. Baru Kak pertama kali terlambat haid. Pernah Ki Bu planotes? Belum Pi. Nah, kalau dia sudah menyampaikan bahwa dia misalnya ada tanda-tanda hamil tapi planotes, kita tentu harus cross check dilengkapi dengan planotes. Kenapa? Kadang-kadang ada orang tidak haid bukan karena hamil. Makanya amenorrhea itu atau tidak haid bukan tanda pasti hamil. Tapi dia tanda mungkin. Yang menjadi tanda pasti hamil itu USG tampak bayi di dalam. Saat kita palpasi perutnya teraba bagian-bagian janin itu tanda pasti. Pada saat kita dengar DJJ-nya ada DJJ kita dengar, maka itu baru tanda pasti. Tapi kalau dia cuma bilang, mual-mual Kak, hamil kok. Orang belum menikah. Atau mungkin dia bilang begini, tidak haid Kak, itu gak bilang, itu kapan kemarin sama cowoknya. Bikin fitnah. Nah, itu tidak boleh, harus ada data yang jadi kalau ada pasien misalnya keluhannya dia sampaikan, kita sinkronkan dengan data pemeriksaan data objektif tak sinkronkan. Termasuk kayak tadi, pasien mungkin bisa berbohong bilang, ini anak pertama, padahal begitu. Kak, dan Kak, aku tahu Ji. Abar dia bilang, jangan bilang-bilang nah. Itu rahasia pasien dengan kita, tapi kita tidak boleh ungkapkan, gitu ya. Nah, kemudian masalah potensial. Kalau kita sudah jadi bidan, tidak ada yang ditulis antisipasi terjadinya, tapi yang ada di kepala, perhatikan ke tuh pasien. Dia hamil tadi kayak sempoyongan datang. Ternyata hasil pemeriksaan HB-nya misalnya 5. Maka kita harus pastikan hati-hati dia shock, hati-hati dia jatuh. Maka kita sampaikan, Ibu maaf datang dengan siapa? Sama suami tak di mana? Kita bantu panggil Pak, HB-nya rendah sekali, ternyata harus misalnya ditransfusi atau apa. Maka itu bagian dari caring kita sebagai bidan. Jangan bilang, panggilan nota Bu ya sudah muta sempoyongan datang mau suruh lagi cari suaminya, gitu ya. Nah, itu jadi sebagai bidan dia harus bisa memprediksi dari hasil diagnosa yang sudah dia temukan, kita harus tahu masalah aktualnya apa, kira-kira kalau dia begini apa masalah yang akan terjadi. Tugas bidan adalah jangan bilang bidan nanti kalau sudah S3 sudah bisa mengoperasi pasien, tidak. Tapi kalau saya pribadi sampai detik ini, ketika ada kasus-kasus kehamilan ataupun kondisi-kondisi yang patologi, saya merasa punya bagian bagaimana caranya kita sebagai bidan mengkawal pasien ini supaya tidak terjadi masalah yang lebih parah. Misalnya dia sudah preeklamsi, bagaimana kita dampingi supaya tidak menjadi preeklamsi berat atau tidak sampai eklamsi. Kalau dia mengalami masalah anemi, bagaimana caranya ibu hamil ini anemi bisa tidak jadi anemi dan bisa kembali pulih kadar HB-nya. Itu tugas bidan. Jadi jangan berpikir, hebat Mak kalau bisa lanjut S3, S2 mau operasi pasien, tidak. Kita tugas bidan adalah memantau pasien, mencegah supaya tidak jatuh dalam kondisi patologi, dan kalau dia sudah mengalami masalah patologi, kita kawal tidak sampai menyebabkan kematian dan kesakitan. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya tindakan segera. Tidak semua kondisi pasien membutuhkan tindakan segera. Tetapi contoh mana yang perlu tindakan segera? Misalkan ada pasien datang dalam kondisi hamil, perdarahan.
Itu tidak bisa kita tanya, dulu tanya siapa namanya. Kita tentu akan simultan sambil mencari data-datanya kita melakukan pertolongan pertama. Jadi makanya pada identifikasi tindakan segera tergantung dari hasil pengkajian KTI di identifikasi data dasar. Kalau memang dia membutuhkan tindakan segera. Tapi kalau tidak, maka kita cukup mengatakan karena kalian masih mahasiswa, di dalam pengkajian di langkah keempat, tidak ada data yang membutuhkan tindakan segera. Jangan langsung garis datar. Apa ini? Ya, tulis bahwa tidak ada data yang mendukung tindakan segera. Kemudian setelah kita tadi mengetahui bahwa diagnosanya, masalah aktualnya apa, kemungkinan yang bisa terjadi apa, tugas selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan. Kalau dia datang dalam kehamilan fisiologi, kita merencanakan ibu ini bisa berlangsung kehamilannya sampai dengan ateram dalam keadaan normal. Caranya bagaimana? Tentu kita lihat. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian. Misalkan, kalau ibunya datang dalam keadaan besar memang badannya, overweight memang, jangan ibu makan banyak nah, hamil itu 2 minggu atas kita sama anak, tidak seperti itu. Kalau misalnya dia datang berat badannya sudah berlebih, maka kita tetap anjurkan makanan bergizi tetapi mengurangi karbohidrat. Iya, karena saya lihat kadang-kadang ada bidan, ibu hamil, pokoknya hamil, makan banyak dah. Mau dia kek, mau normal berat badannya, mau overweight, sama jadi instruksinya. Makan banyak. Karena hamil padahal tidak. Kebutuhan nutrisi setiap orang berbeda tergantung dari berat badan sebelum dan saat hamil. Maka penting pengkajian, ibu berapa berat sebelum hamil dan berapa berat setelah hamil. Seperti itu. Oke ya? Oke. Nah, tentu pada perencanaan ini ada yang namanya situasional, tergantung apa keluhannya, tetapi ada intervensi yang wajib yang harus tetap kita berikan pada ibu, termasuk di dalamnya adalah edukasi gizi seimbang. Ya, kemudian pemberian tablet EV. Ingat, ibu hamil wajib mengonsumsi EV 90 tablet selama hamil. Kenapa harus 90? Karena dia butuh penyerapan dan persiapan pada saat nanti dia melahirkan, pasti setiap orang melahirkan ada darah keluar. Sehingga perlu diberikan FE. Kemudian istirahat. Ingat, orang kalau saat dalam kondisi hamil, itu tidak sama dengan tidak hamil. Aktivitas fisik harus dibatasi, tapi bukan berarti baring terus di tempat tidur. Ya. Kemudian edukasi tanda bahaya. Tanda bahaya pada kehamilan penting kita sampaikan pada ibu-ibu, kita sampaikan ibu, salah satu tanda bahaya kita rasa tegang di leher tak, kemudian tensi biasanya tensi tak ini tiba-tiba tinggi. Jadi tanda-tanda itu harus kita beritahu pada ibu, supaya apa? Kalau tiba-tiba di rumah dia rasa, kenapa kayak tiba-tiba tegang leherku? Tapi berbeda ya, tegang gara-gara pas buka rekening, nih. Nah itu bela lagi ceritanya ya. Yang dimaksud di sini tiba-tiba tegang di leher, nyeri ulu hati, kemudian kita lihat ibunya bengkak-bengkak di kaki, di pipinya, berarti dia sudah mengarah pada tanda-tanda bahaya kehamilan. Ya. Kemudian pada saat pelaksanaan, jadi ingat tadi saya menyampaikan bahwa pada saat kita merencanakan, kita menggunakan kalimat perintah, anjurkan, berikan, ya. Kalau dia di pelaksanaan memberikan, ya, coba beri, pemberian, mendemonstrasikan. Ibu nanti di rumah tetap harus olahraga, tapi olahraganya tidak loncat-loncat ya. Tetap ada stretchingnya, jadi kita ajarkan. Yang kayak suruh tapi kita tidak kasih contoh, akhirnya sampai di rumah, ini bilang bidang harus ke olahraga. Aerobik lah dia di rumah, ya. Nah, langkah pada terakhir yaitu evaluasi dan pendokumentasian. Apa yang harus kita evaluasi dari semua intervensi, misalkan tadi kita edukasi gizi. Yang Bu, jadi di rumah itu makan ada isi piringku, nasi. Kita jelaskan, kita tanya, mengerti mungkin Bu? Iya. Hati-hati kata iya orang Sulawesi. Ibu tabe tadi yang isi piringku sudah paham? Iya, bisa sebutkan. Ya hati-hati di. Caranya mengevaluasi, Ibu tadi kita sudah diskusi tentang isi piringku, bisa disebutkan Ibu? Oh iya, ada nasinya, ada. Kalau dia sudah menyebutkan walaupun dengan bahasa yang mungkin versinya dia, itu baru kita. Tapi kalau dia cuma senyum, hati-hati. Itu tanda dia cuma menghargai kita tapi masuk kanan keluar kiri.
Gitu ya. Nah, itu penting. Dan terakhir, apa yang tadi sudah kita lakukan harus didokumentasikan. Contoh yang paling parah kalau misalnya kita memberikan suntikan itu parah karena kan memberikan dampak langsung. Kita sudah melakukan, kita tidak tulis. Apa resikonya ketika terjadi sesuatu, keluarga pasien bisa menuntut kita. Nggak pernah karena kasih tahu bidan, nggak pernah karena kasih tanda tangan. Maka pada saat kita melakukan intervensi yang sekiranya itu merupakan tindakan penting, harus ada namanya informed consent, informed choice. Hati-hati karena kadang-kadang masyarakat sekarang sudah pintar. Jadi apa yang sudah dikerjakan ditulis, tulis apa yang sudah dikerjakan. Seperti itu ya. Oke, dari 7 langkah Varney tadi itu ketika kunjungan kedua itu tidak perlu lagi dibikin seperti 7 langkah Varney yang tanya lagi namanya tidak akan berubah-berubah namanya. Jadi pada saat kunjungan kedua kita tidak perlu lagi tanya identitas, tetapi kita cukup tanyakan SOAP. Swabnya saja, Ibu maaf, apa keluhan tak minggu ini? Bagaimana kabar tak hari ini? Bagaimana nafsu makan tak? Bagaimana pola istirahat tak? Dan seterusnya. Kemudian A, analisa mungkin, baru P, mewakili itu tadi, intervensi dan implementasi. Swab, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Tidak ada? Oke, ada yang bisa menyimpulkan dalam pendokumentasian atau ASKAP? Kira-kira ada yang bisa simpulkan dari materi tentang penyusunan ASKAP? Apa yang bisa kita simpulkan dari materi itu? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan secara simpel? Jadi kesimpulannya kira-kira kalau misalnya kita dalam menyusun ASKAP tadi ada kata manajemen, apa kira-kira? Apakah boleh terbolak-balik? Tidak. Jadi ketika menyusun asuhan, langkah-langkah yang dilakukan bidan itu ada 7 tadi, itu harus secara terinci, tersusun sesuai dengan susunannya. Kita tidak bisa melangkah ke langkah ketiga sebelum menyelesaikan langkah pertama, ya. Dan yang paling penting adalah dalam memberikan asuhan harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Itu pentingnya pendokumentasian. Catat apa yang sudah kita kerjakan dan kerjakan apa yang sudah dicatat. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih dan selanjutnya untuk minggu depan kalian bertugas untuk mengisi contoh mencari pasien, menjadikan studi kasus. Cara mengkajinya pasien, jadi bikin format yang tadi yang sudah dibagikan, nanti kalian mengisi, caranya nanti kita presentasikan sama-sama, apakah cara pengisiannya sudah sesuai yang saya jelaskan tadi atau tidak. Ya, dikerjakan nanti masing-masing, boleh diketik dengan formatnya nanti saya sampaikan di grup WA. Oke, terima kasih untuk perhatian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.